Setelah kita membahas pengakuan profesi, sekarang kita di tahap pengukuran profesi. Untuk pengukuran profesi sudah diatur di PSAK 57 paragraf 36 yang menyatakan bahwa jumlah yang diakui sebagai profesi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Kemudian di paragraf 37 di sini lebih menekankan pada apa maksud estimasi terbaik. Estimasi terbaik adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Kemudian di paragraf 38 disebutkan bahwa estimasi hasil dan dampak keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen entitas, ditunjang dengan pengalaman dari transaksi serupa, serta dalam beberapa kasus dilengkapi dengan laporan ahli independen. Di antara bukti yang dipertimbangkan termasuk bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah periode pelaporan. Kita sebagai akuntan perusahaan tidak perlu khawatir untuk memikirkan semuanya sendiri, di mana kita harus mencari bukti untuk memutuskan suatu transaksi diakui sebagai profesi atau tidak. Kita juga tidak bekerja sendiri untuk menentukan nilai estimasi yang andal, karena kita juga akan dibantu oleh pihak manajemen atau bidang lainnya seperti bagian penjualan untuk beritahukan informasi pengalaman penjualan dari fund atau klaim garansi selama tahun-tahun sebelumnya. Atau ketika kita bicara terkait dengan kasus hukum yang telah kita bahas sebelumnya, kita terbantu dengan pendapat pengacara. Kemudian kita beralih ke paragraf 25, tetap di PSHK 57. Jika kita bicara soal estimasi, maka kita juga sudah sering melakukan estimasi dan yang kita lakukan sudah handal. Contoh ketika kita mengestimasi persentase kerugian piutang sebagai cadangan kerugian piutang, dan masih banyak lagi contoh penerapan estimasi yang sudah kita lakukan dan diperbolehkan oleh SHK dan memang tidak akan mengurangi kualitas laporan keuangan. Seperti yang kita lihat di PSHK 57 paragraf 25 ini, kita lihat di kalimat pertama. Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Kemudian di kalimat kedua ditambahkan, hal itu tampak jelas pada profesi karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jadi jika kita bandingkan transaksi profesi kali ini dengan estimasi yang pernah kita lakukan, contoh pada cadangan kerugian piutang, seperti yang dijelaskan pada kalimat kedua ini, profesi mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita harus melakukan estimasi berapa persentase cadangan kerugian piutang. Paragraf 25 juga menjelaskan, kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin atau a range of possible outcomes, sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan profesi. Contoh soal terkait ini akan kita bahas setelah ini. Contoh di sini terkait dengan penerapan garansi oleh perusahaan Toyota. Toyota menentukan bahwa 80% dari kendaraannya memiliki biaya garansi. Dari nilai tersebut, terdapat 12% memiliki nilai yang signifikan dan 8% memiliki nilai yang lebih rendah. Ketika kita bicara soal nilai di sini adalah nilai terkait dengan garansi. Sekarang tugas kita adalah menentukan berapa nilai profesi. Mengacu pada PSHK 57 paragraf 25, maka perusahaan akan menentukan nilai profesi sesuai kisaran hasil yang mungkin terjadi, sehingga Toyota dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan profesi. Contoh ini menggambarkan teknik atau cara kita menentukan nilai profesi. Jadi ketika di contoh ini kita tidak akan menemukan berapa nilai profesinya. Yang jelas perusahaan ketika menentukan nilai profesi berpedoman pada paragraf 36, di mana jumlah yang diakui sebagai profesi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Berdasarkan itu, manajemen menggunakan judgement berdasarkan pengalaman atau peristiwa-peristiwa sebelumnya, bisa juga dengan diskusi dengan para ahli untuk memberikan informasi-informasi terkait sehingga kita bisa mengambil keputusan terkait dengan penilaian berapa seharusnya yang kita harus kenakan untuk nilai profesi.
Jadi jika kita kembali ke contoh soal garansi yang diterapkan oleh PT Toyota, maka contoh jika tahun-tahun sebelumnya waranti atau garansi yang diklaim oleh customer itu rata-rata adalah 20%, maka tahun ini kita juga akan menerapkan angka yang sama. Itu sudah termasuk estimasi secara handal dan juga sudah didukung oleh pendapat para ahli berdasarkan pengalaman sebelumnya. Di slide ini berhubungan dengan kasus yang terkait dengan kasus hukum yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita sudah paham masalah pengakuan. Ketika kita bicara soal penilaian atau berapa yang harus kita laporkan sebagai provisi, itu juga tetap berpedoman pada paragraf 36, yaitu estimasi terbaik dan didukung dengan informasi pendapat ahli, yaitu pengacara seperti yang kita sudah bahas secara detail di video sebelumnya. Kita sibuk memikirkan penilaian di sini karena sudah pasti kita memutuskan sebelumnya bahwa tuntutan hukum itu menjadi provisi. Jika terkait dengan materi kita di video sebelumnya dan di sana kita memutuskan bahwa tuntutan hukum itu tidak perlu diakui, ya kita tidak perlu pusing memikirkan soal penilaian. Kita masuk materi penilaian ketika sebelumnya kita sudah memutuskan bahwa transaksi tersebut itu pantas kita akui sebagai provisi. Berapa besarnya nilai provisi? Ya tergantung juga estimasinya. Jadi jika pengacara bilang bahwa kemungkinan besar bahwa perusahaan akan kalah, kemudian kita akan tanya kepada pengacara tersebut kemungkinan kalahnya berapa persen dari tuntutan hukumnya, maka pengacara bisa saja bahwa kita nanti akan kalah sebesar contoh 100 juta. Maka kita akan menulis provisi sebesar 100 juta. Slide ini juga menyebutkan informasi seperti ini, bahwa penilaian liabilitas harus mempertimbangkan time value of money atau nilai waktu dari uang jika jumlahnya signifikan atau material. Kita harus mempertimbangkan kejadian di masa depan yang memiliki dampak dari penilaian periode sekarang. Hal ini juga diatur dalam PSAK 57 paragraf 45 yang menyebutkan jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Terakhir terkait dengan pengungkapan. Pengungkapan sendiri sudah diatur dalam PSAK 57 mulai paragraf 84 sampai dengan paragraf 92. Terkait dengan pengungkapan, kita juga sudah paham bahwa provisi dilaporkan sebagai liabilitas, bisa masuk di current, bisa masuk di non-current. FRS juga meminta informasi seperti ini atau informasi terkait dengan karakteristik provisi secara detail untuk diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih detailnya, kita bisa coba lihat di paragraf 84 sampai 92. Materi terkait dengan pengukuran provisi sudah selesai. Berikutnya adalah materi terkait dengan jenis-jenis provisi, yaitu litigation provision.